Putri Chandrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Durian 3 nomor 46 yang dilakukan oleh pelapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri Chandrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Soal peristiwa terjadinya pelecehan seksual, itu sama sekali tidak ada informasi bahwa ada yang melihat itu. Baradae hanya mengatakan bahwa karena mendengar teriakan, kemudian dia mau turun dari tangga, tapi kemudian ada tembakan ke arah dia dari Joshua dan kemudian dia membalas tembakan itu. Kalau tentang Ibu Putri ya, dari awal sudah kami minta ya, dari awal kejadian, kami dari awal itu minta kepada Ibu Putri agar berkata sejujur-jujurnya bagaimana dia terhadap anak kami selama ini ya, baik, tapi dia malah menyembunyikan ya dan menghalang-halangi penyidikan. Dia sekarang merasakan apa nanti hukuman yang dia dapatkan ke depan. Jadi permintaan kami kepada Ibu Putri, berbicaralah dengan jujur. Karena Nofriansah Yosua yang saya ketahui selama ini, Ibu Putri dianggap sebagai ibunya dan Nofriansah Yosua juga dianggap sebagai anaknya yang begitu benar-benar dipercaya di rumah itu mengurus segala keperluan rumah tangga dan seluruh keperluan anak-anaknya. Dan semua tugas-tugas Ibu Putri Nofriansah Yosua yang sebagai anaknya melakukan dengan tanggung jawab dan penuh kejujuran. Kami keluarga sebetulnya sudah hancur ya. Kami begitu teramat sedih karena kami anak-anak kami Brigadir Yosua almarhum dihabisi oleh keluarga sendiri dan secara bersama-sama lagi, Mas. Kemudian seperti kita ketahui bersama, almarhum Brigadir Yosua ini hanyalah seorang ajudan, Mas. Apakah mungkin ya seorang ajudan ini berani melakukan hal-hal yang tidak benar lah terhadap komandannya, terhadap seorang jenderal maupun istrinya? Ferdy Sambo tetap tekankan kekerasan seksual. Pakar hukum, urusan mayat jangan bicara soal syahwat. Menanggapi pernyataan mengenai pihak terdakwa Ferdy Sambo yang tetap menekan adanya tindak kekerasan seksual terhadap istrinya, Putri Chandrawati, pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan mengingatkan bahwa Ferdy Sambo CS didakwa pasal pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Ia menilai perlu adanya ketegasan dari majelis hakim untuk menekankan tentang dakwaan pasal pembunuhan berencana kepada para terdakwa termasuk Ferdy Sambo dan Putri. Di sisi lain, ia menyoroti tuduhan kekerasan seksual terhadap Putri yang ditujukan kepada mendiang Brigadir J. Menurut Asep, tudingan tersebut hanya narasi yang tidak akan muncul di dalam fakta hukum. Ia mengungkapkan fakta hukum dari pertimbangan hukum itu hanya akan memperhatikan unsur dakwaan. Sebagaimana diberitakan Kompas TV sebelumnya, Ferdy Sambo sempat meminta maaf kepada orang tua Brigadir J di dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 1 November 2022. Di dalam permohonan maafnya, mantan Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Polri itu menekankan bahwa pembunuhan Brigadir J terjadi karena perbuatan ajudannya itu terhadap istrinya. Hadir di sidang, penampilan Susi RT, Ferdy Sambo dan Baradae jadi sorotan jaksa. Jaksa penuntut umum menyoroti penampilan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, yakni Susi, saat hadir di persidangan. Pihak JPU menyebut jika Susi dan Baradae terlihat mengenakan baju yang mirip dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, JPU bahkan meminta Susi dan Baradae untuk berdiri dan menunjukkan baju yang mereka pakai. Jaksa lalu menanyakan siapa pemberi baju tersebut. Penampilan ART Sambo jadi sorotan. Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, yakni Susi, menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae. Dalam foto-foto yang beredar, terlihat Susi datang ke persidangan menggunakan baju kemeja putih dan kerudung hitam. Sejak masuk ke dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa mengatakan bahwa ia telah memperhatikan busana antara Susi dengan Baradae yang terlihat mirip baju pemberian Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Karena penasaran, jaksa pun kemudian meminta keduanya untuk berdiri dan menunjukkan pakaian yang dikenakan. Kemudian Susi pun mengatakan bahwa baju tersebut memang diberikan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Menurutnya, majikannya itu memang kerap memberikan baju yang sama untuk para ajudan dan ART-nya. Bertanya apakah sengaja memakai baju sama. Mendengar jawaban itu, jaksa lantas langsung bertanya apakah Susi dan Baradae telah membuat kesepakatan khusus untuk mengenakan pakaian sama untuk hadir di persidangan atau tidak.
Susi sendiri menjadi salah satu saksi dari pihak Ferdy Sambo yang hadir memberikan keterangan dalam sidang dengan terdakwa Baradae. Dalam perkara ini, Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam perkara ini, Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. 6 kebohongan Susi, ART Ferdy Sambo dalam sidang. Susi selaku asisten rumah tangga Ferdy Sambo hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi hadir sebagai saksi sidang pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sidang pemeriksaan saksi dimulai pada hari Senin 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. Pada kesempatan tersebut Susi dicecar pertanyaan oleh majelis hakim soal kegiatannya di rumah Ferdy Sambo. Dalam kesaksiannya di persidangan, Susi diduga banyak berbohong dan berlindung di balik kata tidak tahu. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa menyebut Susi terjebak dalam kebohongannya sendiri ketika dia bersaksi. Wahyu juga menegur Susi lantaran memberikan keterangan yang berubah-ubah dan cepat menjawab tidak tahu. Berikut sederet kebohongan Susi dalam sidang Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 1. Susi berbohong tidak pernah ikut Ferdy Sambo keluar kota. Sebelumnya diberitakan, dalam persidangan tersebut, Hakim Wahyu bertanya kepada Susi apakah dia sering bepergian keluar kota bersama Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Namun Susi lagi-lagi menjawab tidak tahu. Hal ini mengindikasikan Susi tengah berbohong dalam kesaksiannya. 2. Susi bohong Ferdy Sambo sering berada di Saguling. Susi mengatakan bahwa Ferdy Sambo sering berada di Saguling, namun menurut RE, Ferdy Sambo jarang berada di rumah Saguling. Ferdy Sambo lebih sering berada di rumah Bangka Kemang. 3. Susi berbohong soal kejadian di Magelang. Susi menjelaskan bahwa dirinya melihat Putri di lantai 2, namun Susi kerap kali berkelit dan kebingungan saat menjelaskan peristiwa tersebut. Awalnya Susi menjelaskan di rumah Magelang saat itu hanya ada dirinya, Kuat Ma'ruf, Brigadir J, dan Putri. Ia mengatakan langsung berteriak memanggil Brigadir J dan Kuat saat mengetahui Putri terjatuh. Namun anehnya, Susi malah menyebut Kuat dan Brigadir J sedang terlibat pertikaian di lantai dasar. Mendapati cerita tersebut, Hakim Wahyu bertanya karena keterangan Susi dinilai tidak masuk akal. Masih soal kejadian di Magelang, Susi bersaksi jika Brigadir J tidak ikut serta dalam menolong Putri Candrawati saat jatuh di kamar mandi. Kendati keterangannya di BAP penyidik kepolisian berbeda dengan kesaksian di persidangan. Lantas Susi mengaku pada saat memberikan keterangan kepada polisi, dia merasa gugup dan takut, sehingga memberikan pernyataan yang berbeda saat persidangan. 5. Susi bohong soal isolasi keluarga Ferdy Sambo. Menurut keterangan Susi, saat terkena COVID-19, keluarga Ferdy Sambo isolasi di rumah dinas Duren 3. Namun kesaksian Susi ini dibantah oleh RE. Ia menyebut keluarga Ferdy Sambo tidak pernah melakukan isolasi di rumah dinas, melainkan selalu menggunakan rumah di bilangan Bangka, Kemang. 6. Susi ngaku tak tahu pekerjaan Kuat Ma'ruf. Hakim Wahyu juga bertanya soal pekerjaan Kuat Ma'ruf di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3. Namun Susi menjawab tidak tahu soal pekerjaan Kuat Ma'ruf. Tidak dapat menjawab secara konsisten alias berubah-ubah, kecurigaan Hakim Wahyu semakin menjadi-jadi terhadap Susi.